Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 7, semoga selalu sehat walafiat, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa kita selalu bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya. Oke anak-anakku sekalian, di pertengahan semester ini Bapak sengaja buat video ini untuk mempermudahkan kalian, karena setelah tatap muka 50% itu Bapak amati ada beberapa siswa yang tidak tergabung di WA Group, kemudian juga yang tidak bisa masuk di Classroom. Nah, untuk itu Bapak siapkan video ini supaya bisa membantu bagi anak-anakku yang tidak bisa masuk di WA Group maupun Classroom. Oke, yang ini yang Classroom ya. Ini saya klik dulu. Nah, ini Classroom kita. Kelas 7 ya, ini kelas 7C. Ini kelas 7B dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Nah, karena kita sudah tatap muka, untuk tugas-tugas silahkan tidak usah di-upload di Classroom, kita bisa langsung kumpulkan di kelas. Oke, rangkuman materi pada 3 bab yang sudah Bapak rangkum, ini perlu kalian perhatikan, yaitu ini. Kali ini Bapak akan menyampaikan rangkuman tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda, kemudian menggambar ragam hias flora, fauna, dan alam benda, dan 3, bernyanyi kelompok satu suara. Oke, silahkan diikuti, ini Bapak jalankan ya. Yang pertama, Bapak mulai dari yang nomor 3, malah dibolak-balik ini ya. Nanti kalau ada, sering kita kalau ngomong itu bernyanyi kelompok satu suara, itu orang sering nyebut namanya unisono ya. Ini ya, unisono yang Bapak garis tebal ini, yaitu teknik bernyanyi di mana satu suara atau satu nada dinyanyikan oleh banyak orang. Kemudian yang kedua yaitu artikulasi, pengucapan kata-kata dalam menyanyi agar pesan lagu dapat dimengerti, dipahami. Ketiga, unsur teknik vokal, ini melompat-lompat ya, karena memang dibuat sebagai rangkuman. Unsur teknik vokal itu ada artikulasi, pernapasan, intonasi, frasering, sikap badan atau penjiwaan. Kemudian pengertian intonasi dalam bernyanyi unisono yaitu ketepatan nada ya, tepat nadanya, tinggi rendahnya. Kemudian frasering, kada kelewat dari frasering mana ya, frasering, pemenggalan kalimat, ini di bahasa Indonesia juga sudah ada. Kemudian 6, pernapasan diafragma, yaitu pernapasan yang paling tepat dilakukan dalam bernyanyi. Nanti penjelasan ada di bawah lagi itu ya. Kemudian pernapasan dada, pernapasan yang dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Saya geser dikit ya. Oke. Pernapasan ini sangat pendek, tidak cocok dalam vokal ya. Terus lanjut di nomor 8 ada diafragma lagi ya. Tadi ada diafragma, ini diafragma yang penjelasannya lebih panjang, yaitu pernapasan ini paling cocok untuk bernyanyi karena dapat mengambil napas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan secara perlahan-lahan. Nomor berapa ini? 9 ya. Oke, 9 resonansi. Gema, resonansi itu ya, menggema dulu.
usaha untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang ikut bervibrasi, bergema ya. Oke, kemudian pernapasan perut dilakukan dengan membuat perut berongga besar sehingga udara luar dapat masuk. Pernapasan ini juga kurang efektif. Oke, kemudian saya geser lagi ke apa ini? Oke. Nah, ini yang ke gambar ya, gambar flora fauna. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan tinggal nyebut aja. Tahu kan? Nomor 1 ini apa? Burung. Nomor 2 burung. Berarti apa ya? Fauna ya. Fauna mana? 1, 2. Flora mana? Ini bunga-bunga. Flora mana? Ya ini 3, 4. Alam benda mana? Ya ini 5 dan 6. Oke, Bapak geser dulu bawah. Nah, itu pertanyaannya. Nah, oke ya itu. Nah, kemudian berikutnya yang ke-14, langsung melompat ke 14 ini. Pensil ya, ada pensil H dan pensil B. Ini sudah Bapak kurung, yang singkat aja biar mudah diingat. Mana tadi? Nah, ini. Ini berarti keras ya. H itu keras. Yang untuk membuat garis-garis itu H. Kemudian pensil lunak. Nah, ini ada lunaknya ini ya. Ini yang lunak, itu yang B. Oke, itu perbedaan pensil. Jadi gampangnya yang keras itu apa? H, kemudian yang lunak itu tipe B lambangnya. Lanjut. Komposisi simetris. Apa yang dimaksud komposisi simetris? Suatu penataan objek gambar yang menampilkan kesamaan kiri kanan ya. Kiri kanan itu sama. Jadi kalau membuat itu apa antara sisi kanan dan sisi kirinya itu sama, itu namanya simetris. Oke, lanjut ke ini yang agak penting ya, ukuran kertas gambar. Jadi anak-anakku tahu inilah ukuran kertas gambar. A0, A1, A2, A3 yang sering itu ya kita gambar itu A3. Kemudian A4 ada yang dalam mili ya, ini dalam mili ya, milimeter. Kemudian ini dalam sentimeter ini. Ya, ini A3 kalau milimeternya ini A5 kalau sentimeternya ini 14,8 kali 21 cm. Oke, kemudian ke bawah lagi ada apa ya? Oh, mengetahui bentuk dasar objek gambar. Jadi sebelum menggambar kita harus tahu bentuk dasar objek gambar dulu. Adalah tahapan paling awal yang dilakukan pada saat menggambar. 19. Menggambar flora identitas Bengkulu. Maka objek gambar yang tepat atau dipilih yaitu ya bunga Rafflesia lah ya. Flora Bengkulu itu yang terkenal kan bunga Rafflesia, nak, terkenal di luar itu nak ya, sampai luar negeri terkenal itu. Kemudian pada terakhir Bapak kasih langkah secara umum dalam kegiatan menggambar flora, fauna dan alam benda. Yang paling terakhir adalah finishing. Finishing itu penyelesaian. Oke. Itu saja secara ringkas sekali rangkuman yang Bapak buat selama Juli, Agustus, September ya, 3 bulan. 3 bulan pertama pertemuan kita mulai dari daring sampai dengan tatap muka 50%. Semoga bisa membantu anak-anak yang belum bisa bergabung di WA Group maupun di Classroom. Yang sudah bergabung di WA Group pun semoga bisa menambah pengetahuannya. Oke, itu saja.
Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.